sehingga saya punya ingatan spesifik tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pertama, sampai meninggal nenek saya itu nggak pernah punya pengakuan sipil dari pemerintah RI. Sangat Tionghoa itu. Lantas, dia harus meninggal dalam pelarian ketika kekerasan etnis tahun 98 Mei di Jakarta. Jadi karena Tionghoa nggak dianggap pribumi oleh kekuasaan yang sedang berkuasa waktu itu, diperbolehkan meninggal. Pengalaman saya mengenai hak asasi manusia, terutama pelanggarannya adalah ketika tetangga saya meninggal, terus dia bukan seorang muslim dan saya dicegah untuk membantunya. Terima kasih. Untuk pelanggaran HAM sebenarnya banyak terjadi di Malioboro, terutama pada kaki lima sendiri. Kadang mereka diusir, dikeroyok, dan diangkut barangnya. Tidak tahu permasalahannya, katanya untuk tata kota. Sebenarnya itu pelanggaran juga. Makasih. Yang saya alami sendiri, ternyata salah satu dari orang tua saya, adiknya bapak, ternyata tinggal di Pulau Buru dan saya tidak tahu sampai, dan cerita itu kan memang dirahasiakan oleh orang tua kami sampai ketika saya sudah dewasa. Saya tahu bahwa saya punya saudara di sana. Saya menjadi ingat dulu pernah ikut-ikutan mencemooh para tapol itu, sebagaimana orang-orang di sekitar saya ketika saya masih kanak-kanak juga mencemooh. Tetapi ketika dewasa ternyata keluarga saya juga tapol.
Bapak terhadap penegakan HAM di Indonesia? Pandangan saya terhadap penegakan HAM di Indonesia sudah bagus dan harus ada perbaikan lagi ke depannya. Menurut Bapak, apakah masih ada kekurangan dalam penegakan HAM di Indonesia? Masih, terutama pelanggaran HAM terhadap anak masih tinggi, dan yang terpenting penegakan HAM di daerah-daerah terpencil yang minim tersentuh oleh petugas. Bagaimana pendapat Bapak tentang oknum-oknum pelanggar HAM? Harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik aparat militer, sipil, itu harus tersentuh dengan hukum.